kemudian saya tuh tertarik karena saya lihat Al-Quran itu ada tulisan Al-Quran dan terjemahannya. Nah itu tuh saya baru pertama kali itu. Kok nabinya sama ya ternyata? Cerita tentang Nabi Adam. Kok sama ya gitu? Loh, kok sama dikeluarin dari surga? Dari situ benar-benar yang mulai ragu. Iya ya, Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan ya. Statement yang sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, ini kan juga ada di Injil sebenarnya. Iya kan Tuhannya memang satu, karena waktu itu nyebutnya Allah ya. Ya Allah ini Tuhannya. Waktu baru awal-awal ya, datengin pastor ke rumah, suruh didoakan. Papa tuh sebenarnya nyesel karena kamu itu jadi nggak bisa masuk surga. Karena kamu nggak melalui Yesus, nggak ada yang masuk surga kalau tidak mentauhidkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini beruntung sekali Mbak, saya ketemu dengan Mbak Wina. Sama, Masya Allah. Masya Allah. Hari ini kita ada di Masjid Ar-Rayyan ya Mbak ya. Mbak Wina ini aslinya orang mana? Perkenalan dulu deh. Aslinya Bekasi. Terus lama tinggal di Jogja, sudah berapa lama? Dari 2017. Dari 2017. Kabarnya Mbak Wina ini sebenarnya sudah syahadat dari tahun berapa Mbak? 2009. 2009 ya? 2009 dan kemudian baru mengulang syahadat lagi di tahun 2024 ini karena gimana tuh Mbak ceritanya? Apakah menerima? Sudah menerima dan bisa menerima saya dengan Islam, dengan yang berkerudung, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan syariat gitu. Jadi boleh sholat di rumah. Sebenarnya terbatas di keluarga inti sih, tapi itu udah Masya Allah banget. Perjuangannya ya, untuk membuat akhirnya papa luluh hatinya. Awalnya deh Mbak, kita mulai dari awal ya, dari awal cerita Mbak Wina mengenal Islam bagaimana? Dulu karena saya sekolah di sekolah Katolik ya, dari kecil tuh di sekolah Katolik sampai waktu kuliah. Waktu kuliah itu saya mulai di kampus umum. Jadi mulai punya teman-teman yang agamanya beda-beda agama. Sampai kemudian beberapa tahun kemudian saya tuh tertarik karena saya lihat Al-Quran itu ada tulisan Al-Quran dan terjemahannya. Nah itu tuh saya baru pertama kali itu tahu kalau Al-Quran tuh ternyata ada ya terjemahannya. Karena yang saya tahu dari sekolah, maksudnya selama ini tuh Al-Quran itu ya bahasanya bahasa Arab gitu. Jadi nggak tahu apa sih isinya kayak gitu. Nah terus waktu itu momennya Ramadan, banyak yang baca Quran dan ada yang naruh Quran di situ. Terus aku boleh pinjem nggak sih? Aku mau baca dong. Oh iya boleh kalau untuk belajar boleh. Akhirnya saya baca artinya, saya baca terjemahannya, yaitu sampai di surat Al-Maidah ini. Jadi sebelumnya yang di Al-Baqarah ini sudah mulai, kok nabinya sama ya ternyata. Siapa nabinya sama waktu itu? Cerita tentang Nabi Adam. Dan kok ya? sama ya gitu. Loh, kok sama dikeluarin dari surga? Loh, ada cerita Nabi Musa juga dan Fir'aun. Loh, ini juga gitu. Loh, nabinya sama ya ternyata. Sampai kemudian di ayat-ayat, oh ternyata memang ini ya, bagus ya ini tuh ada hukum-hukumnya juga. Mulai surat An-Nisa ya, di Al-Baqarah juga udah mulai ada hukum-hukumnya kayak gitu. Nggak terlalu tertarik sih sebenarnya. Tapi kayak gini. Ternyata ada ininya ya. Ada aturan-aturannya tuh jelas di sini. Sampai kemudian ya ini di surat Al-Maidah ini ayat 116. Ketika saya baca terjemahannya, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Maka Nabi Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Dan jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Nah, kemudian dilanjutkan yang 117.
Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau adalah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dari situ benar-benar yang mulai ragu. Iya ya, berarti sesuatu ya. Yesus sebenarnya bukan Tuhan ya. Dari situ mulai yang benar-benar goyah imannya. Karena sebelumnya Katolik ya. Loh, iya ya. Dan statement yang sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, ini kan juga ada di Injil sebenarnya. Oh iya. Loh, iya ya. Mulai ragu di situ. Mulai ragu. Iya ya, benar juga ya. Berarti bukan Tuhan ya sebenarnya ya. Ini nih harusnya lanjutannya nih. Iya kan Tuhannya memang satu. Karena waktu itu nyebutnya Allah ya. Ya Allah ini Tuhannya. Mulai dari situ ragu. Akhirnya ya oke diselesain dulu sampai habis karena penasaran kan. Kayak apa sih. Dari situ baru ketemu hidayahnya. Tapi juga gak langsung berislam gitu. Jadi mulai ya mempelajari dulu. Kenapa sih harus gini? Kenapa sih harus gini? Karena kok kayaknya ribet ya. Harus sholat, harus ini. Masih ke situnya. Tapi untuk tauhidnya itu hidayahnya mulai ada ketika baca Quran itu. Oke, dari membaca Al-Quran jadi ragu dengan agamanya ya Mbak ya. Terus sebelum itu apakah ada hidayah lain seperti itu? Dari situ atau aja. Hanya dari situ aja? Iya, dari situ yang benar-benar wah ini, ternyata ini ya kayak gitu. Baru dari situ mulai tertarik sama Islam sih. Mulai kenapa sih harus ini, kenapa harus begini, dan semua ya ada panduannya, benar-benar ada detail tertulis di situ. Iya, dari kemudian situ sungguh-sungguh. Dari keluarga tahu mulai tertarik pada Islam, apakah keluarga itu tahu? Waktu itu belum tahu karena nggak berani ngasih tahu. Berani ngasih tahu tuh setelah kerja. Jadi udah kerja pikirannya ya udahlah, kalau sampai sesuatu terjadi yang buruk paling nggak ada pegangan. Kayak gitu baru berani. Marah ya jelas sih. Lebih ke apa ya, sedihnya lebih ke papa kecewa ya, karena dari dulu pengurus gereja dan menurut papa satu yang waktu itu kita berantem benar-benar nggak ketemu itu justru masalah tauhidnya sih. Jadi papa tuh sampai sekarang papa tuh sebenarnya nyesel karena kamu itu jadi nggak bisa masuk surga karena kamu nggak melalui Yesus. Nah, loh itu sebaliknya. Saya juga berpikir yang sebaliknya. Nggak ada yang masuk surga kalau tidak mentauhidkan Allah. Dan Mbak Wina menyampaikan itu di depan papa. Iya. Terus dari keluarga yang lain, dari ibu? Kalau ibu saya udah meninggal. Jadi hanya ada papa. Kalau itu Mbak sebagai anak kesayangan papa. Jadi dari kakak adik? Kalau adik menerima. Adik menerima dari awal masuk Islam, tapi papa ya yang masih belum. Iya. Dan apa yang menghalangi papa untuk jangan KTP nggak boleh berubah dulu gitu, kenapa? Lebih ke malu ya. Jadi papa itu pengurus gereja dan dia termasuk yang dituakan di lingkungan sana. Jadi ketika tahu kalau sampai orang-orang tahu, lingkungan tahu anaknya masuk Islam tuh lebih ke konsekuensinya, dikhawatir dengan konsekuensinya itu. Jadi selama ini belum pernah ketemu papa? Iya, ketemu terakhir itu tahun 2012 itu, tapi posisinya saya nggak menunjukkan keislaman saya gitu. Gitu. Jadi nggak pakai kerudung, terus kalau misalnya lagi pergi ya nggak perlu sholat gitu. Itu. Iya, baru kemarin pulang itu benar-benar yang saya posisi pakai kerudung. Posisi saya mencari musola juga. Wah, ini tak cari musola dulu. Ya monggo dipersilakan ya. Itu saat kapan waktu mulai diterimanya? Baru mulai ini, habis pandemi inilah. Habis pandemi. Karena apa kok papa bisa luluh hatinya?
Lama-lama karena ini sih papa coba bertanya, terus saya jelasin, Masya Allah. Pertanyaannya papa waktu itu? Banyak sih kenapa sih harus pakai kerudung. Akhirnya dijelasin lah pakai ayat ini. Memang ini bukan budaya Arab ya. Lah, yang ini juga banyak kok yang Islam nggak pakai kerudung kayak gitu. Ya memang diperintahkan untuk menutup aurat kayak gitu. Kemudian apa lagi pertanyaan papa yang? Nah ini ada ininya, ada ininya, ada dalilnya kayak gitu sih. Yang Maksudnya papa ini. pertanyaannya papa yang papa kan berarti kan saat papa itu mulai bertanya berarti papa mulai sebenarnya justru mulai tertarik dengan Islam ya. Iya, Karena Masya papa Allah. tanya, kenapa kamu harus pakai jilbab sih gitu? Nggak usah pakai jilbab nggak apa-apa biar papa nggak malu, mungkin kan seperti itu ya. Kemudian mungkin pertanyaan lainnya apa gitu dari papa ada nggak? Lebih ke ini ya, papa masih Islamfobia ya. Oh iya. Gitu. Jadi dia ngerasa ini kan kayak itu loh, Islam ini tuh nomor-duakan perempuan jadi harus di rumah, jadi ini akhirnya balas ke poligami segala kayak gitu. Jadi menurut dia itu nggak adil. Ya dijelaskan sebenarnya itu bentuk suatu Islam memuliakan wanita ya. Dan saat Mbak menjelaskan itu papa menerima? Ya gitu deh. Masih ini sih kalau yang kayak ini dia masih yang itu emansipasi wanita, masih kayak gitu. Masih ada perdebatan ya. Tapi paling enggak ini bisa menjelaskan, bisa punya dasar gitu loh. Di Islam itu benar-benar ada dasarnya untuk menjelaskan, bukan semata-mata karena pikiran-pikiran orang, tapi memang ada ininya, ada dari Al-Quran atau dari hadis kayak gitu. Jadi memang ada dasarnya. Kenapa sih harus begini, kenapa harus begitunya kayak gitu. Terus yang menurut dia itu agama yang kejam karena ada potong tangan, ada kisos. Ada hukuman-hukuman gitu. Yang itu kan apa namanya, sementara kalau di Katolik kan Yesus itu mengajarkan kasih sayang. Nah, lebih ke situ. Ya dijawab juga pakai ayatnya. Nah, kenapa sih yang ada kayak gitu? Saya sampai beliin papa itu buku ini, Dr. Zakir Naik. Iya. Udah baca itu? Iya, nggak tahu ya. Tapi saya kirimin buat papa. Maksudnya supaya penjelasannya Dr. Zakir Naik tentunya kan lebih bagus ya di buku itu. Supaya papa tuh, ya mudah-mudahan dengan gitu papa bisa paham lah kenapa sih aku harus Islam dan yang dengan ini yang keadaan yang seperti ini sekarang gitu. Saya nggak tahu sih dibaca apa enggak. Tapi paling nggak saya kirim sebagai bentuk salah satu apa ya, yang mudah-mudahan jadi wasilah datangnya hidayah buat papa. Sempat saya kirim juga bukunya yang Periplus yang The Quran itu, yang terjemahan Al-Quran juga, supaya papa bisa tahu kayak gini loh isinya Quran. Ya nggak tahu sih dibaca apa enggak, tapi paling enggak saya berusaha jelasin ya bahwa Islam itu ya nggak seperti yang orang-orang ini kan yang digambarkan. Jadi Mbak masih sangat berharap papa juga bisa memeluk Islam. Oh iya tentu. Doain. Mungkin di tahun ini luar biasa ya, papa sudah di tahun 2024 ini papa sudah bisa membuka hatinya sedikit, walaupun masih sedikit belum ke yang Islam, tapi mau merelakan Mbak untuk ya udah deh nggak apa-apa KTP-nya diganti Islam seperti itu. Iya. Terus gini Mbak, awal masuk ke Islam itu kan nggak mudah kan, dengan keluarga Mbak yang sangat mungkin nggak boleh, apalagi papa seorang aktivis gereja. Apa tantangannya saat itu? Tantangannya, ujiannya saat Mbak? Ya itu sih pertentangan, jadi ya dimarahin pasti, ditarik fasilitas pasti, dipaksa. Sampai waktu itu pas saya pulang itu waktu baru awal-awal ya, datengin pastor ke rumah, suruh didoakan, dikira wah ini ada kemasukan roh jahat. seperti itu sih dramanya. Terus sempat dikunciin juga. Dikunci di kamar. Terus diberlakukan apa Mbak? Tapi alhamdulillah nggak sampai ini ya, enggak. Cuma memang
Waktu itu posisinya yang kenapa sih coba ditawarin untuk pindah lagi ya, untuk nggak usah jelas pasti. Tapi ya alhamdulillah nggak sampai kekerasan gitu, enggak. Apa yang membuat Mbak kuat untuk bertahan di Islam? Karena saya merasa inilah jalannya yang benar, jalannya yang benar-benar ya akhirnya bisa bawa saya ke surga nanti. Gitu. Oke Mbak, alhamdulillah di saat ini perjalanan Mbak kan sudah melalui banyak hal, banyak rintangan, banyak pengalaman gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang nanti ngedengerin cerita Mbak, mereka yang mungkin juga baru memperjuangkan akidahnya, mungkin teman-teman yang juga baru berjuang untuk meluluhkan keluarganya, mungkin bisa kasih pesan-pesan Mbak. Ya berdoa ya, doa senjata utamanya doa. Terus benar-benar menunjukkan akhlak yang baik. Nggak perlu terlalu keras juga untuk keluarga yang menentang. Terus ya itu sih doa, akhlak, dan ya minta pertolongan sama Allah. Saya juga masih mohon untuk didoakan, semoga dimudahkan untuk seterusnya. Sampai akhirnya Papa mungkin benar-benar bisa menerima tanpa syarat, dan Papa mungkin akhirnya bisa mendapatkan hidayah. Amin, amin. Ya, dengan Mbak, dengan ikhtiar, kesalehan, ibadah dan lain sebagainya. Pernah nggak Mbak dapat perlakuan yang berbeda saat Mbak masuk Islam? Dari teman, dari lingkungan, atau kamu mau Allah atau seperti apa, itu pernah nggak ada perlakuan yang mungkin berbeda gitu? Kalau dari yang teman-teman muslim enggak, alhamdulillah belum ada. Paling dari teman-teman yang justru seagama ya, kalau tahu loh kok ternyata dulu Katolik, jadi agak yang kok terus jadi masuk Islam kayak gitu. Ada tatapan yang kenapa kayak gitu. Ya saya jelasin, tapi tetap ada rasa yang meskipun kita berteman tapi ada rasa yang wah kok akhirnya jadi Islam kayak gitu. Dan itu benar-benar beda rasanya sama yang mungkin pindahnya ke agama lain gitu. Misalnya ada teman-teman yang Buddha, dari Buddha pindah ke Katolik, itu rasanya ya biasa-biasa aja, kayak nggak apa-apa gitu. Tapi gitu, Islam, lebih ke Islamofobianya ya, qadarullah ya. Banyak, menurutku sih banyak yang masih miskonsepsi ini terhadap ajaran-ajaran Islam. Padahal Masya Allah, kalau mereka bisa tahu, mereka bisa benar-benar melihat Islam secara keseluruhan, itu Masya Allah loh, Islam ini benar-benar yang indah banget rasanya. Dan rasanya kemarin ketika saya pulang terakhir ya, saya tuh benar-benar yang nangis di situ. Ya Allah, alhamdulillah ya, aku tuh bisa diambil dari lingkungan yang sama sekali nggak mengenal Islam. Tiba-tiba aku bisa didatengin hidayah, taufik dan daya Allah itu bisa muncul di situ. Padahal aku tuh benar-benar di lingkungan yang jauh sekali dari Islam. Sekarang mungkin yang terakhir Mbak, jika di hadapannya Mbak ada Papa dan Mbak boleh ngomong apa aja, silakan Mbak ngomong. Wah kalau di depan Papa ngomong apa? Tapi ya tetap sih ya Allah, mudah-mudahan Papa dikasih hidayah ya, dibukakan, dilembutkan hatinya, diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa menerima Islam, untuk benar-benar nanti bisa meninggal dalam keadaan muslim. Di masa tuanya ini mudah-mudahan Papa di masa tuanya ini bisa benar-benar dilembutkan hatinya dan nantinya bisa meninggal dalam keadaan muslim. Itu sih benar-benar yang masih didoakan sampai sekarang, Mas. Semoga Allah hijabahi doa Mbak. Amin, amin. Untuk Papa semoga disegerakan. Amin. Terima kasih Mbak Wina. Alhamdulillah Mbak Wina, mungkin
obrolan ini singkat tapi mungkin menginspirasi banyak orang, menginspirasi teman-teman yang lain. Insya Allah nanti semoga dari sini menjadi wasilah, menjadikan sebab hidayah dari teman-teman yang lain. Insya Allah. Jadi tetap semangat, tetap menjadi putri papa yang baik dan selalu mendoakan beliau. Amin, amin, amin. Dan beliau bisa mendapatkan hidayah. Amin, amin. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.